warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai dengan tema peristiwa demo yang terjadi di bulan Agustus lalu. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Arsya Nursyaliza. Nama aku Zahra Maisa. Nama aku Salsabila Zahra. Nama aku Deswita Salmanjani. Nama aku Nabila Nuzahra. Kami dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Ilmu Komunikasi. Ingin segera langsung mewawancarai. Next. Nah teman-teman, sebelum kita memastikan kamu mewawancarai masyarakat terhadap demo, kalian sudah tahu kan nih demo yang terjadi pada bulan Agustus kemarin itu tentang apa sih? Nah, pada bulan Agustus kemarin, demo yang terjadi itu tentang unjuk rasa dengan teks pembuatan DPR terjadi di depan gedung DPR karena masalah anggaran DPR yang dulu terlalu tinggi di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Nah, di sini teman-temanku akan menguraikan tentang masalah, hasil, dan data. Oke baik, sebelumnya perkenalkan saya Arsya Nursyaliza dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya bicara dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Salam. Oke, pertanyaannya nih Pak, apakah demo ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar atau diri Bapak sendiri? Ya kalau dampaknya langsung sih ya ada. Jadi agak terganggu lah orang mau kerja gitu ya kan, karena kan macet jalan gitu. Setelah itu Pak, Ya dampaknya itu aja sih. bagi Bapak sendiri? Kalau saya ya jalanan agak macet lah sebagai ojol gitu. Terus makanya waktu kejadian ya, saya ngindarin daerah konflik gitu. Gitu. Lagi di sini. Ada lagi? Ya, itu aja sih kalau menurut saya ya. Baik, terima kasih Bapak. Iya, oke, siap. Baik, perkenalkan nama saya Arsya Nursyaliza dari Universitas Ibnu Khaldun dan Prodi Ilmu Komunikasi. Saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Ahmadi. Ahmadi. Baik Pak, pertanyaannya, apakah demo ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar atau bagi Bapak sendiri? Dampaknya buat ini sih paling buat pedagang paling. Karena kan aktivitas pasar kan tutup 3 hari kemarin. Terus? Ya jadi ya nggak ada aktivitas jual beli di pasar ini. Kalau untuk Bapak sendiri, tanggapannya? Tanggapan saya sih ya paling apa ya? Nggak ada sih ya. Paling ini doang sih banyak pedagang yang kompleks ke kami gitu. Kenapa sih pasar harus tutup gitu? Ganggu pekerjaan Bapak atau waktu Bapak selama berkegiatan di sini? Tidak. Kalau ganggu sangat ganggu sih. Ganggu banget karena kan jadwal kami di sini kemarin tuh ditambahin Kak, jadi agak sedikit lama gitu. Berarti berpengaruh ya Pak bagi Bapak? Baik, segitu saja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Masalah-masalah utama yang diajukan masyarakat yaitu pertama, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Kedua, yaitu kinerja DPR yang buruk. Yang ketiga, yaitu kebijakan yang merugikan rakyat. Keempat, yaitu ketidakpercayaan publik. Yang kelima, yaitu terkait RUU perampasan aset. Tuntunan pembubaran DPR sendiri didasari oleh kekecewaan terhadap lembaga legislatif yang dianggap tidak responsif terhadap penderitaan rakyat, terutama dalam isu-isu sensitif terkait anggaran dan kesejahteraan anggota Dewan. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu Pak. Boleh, nama saya Guntur Sutarjo Ya. dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya, Pak. Ya, nama mereka. Pertanyaannya nih ya Pak, bagaimana menurut Bapak terkait hasil keputusan sidang DPR yang menyatakan penonaktifkan para anggotanya Pak yang kemarin? Yang kemarin. Ya, Nafa Urbayan, terus Uya Kuya sama Eko Patrio gitu Pak. Itu putusan yang kemarin di dalam sidang itu, Ya. itu ya bahasanya untuk mengelabuin masyarakat saja. Ya kan? Ya. Karena apa? Target masyarakat pada waktu itu, masyarakat kan pada waktu sudah etika begitu pelanggarannya, ya maunya dihabisin dari panjang. Tapi kenapa setelah sekarang dia hitung oleh anggota DPR kebanyakan untuk berpikir masyarakat itu udah tenang, hari ini adakan rapat baru dibuatnya begitu. Apa ini tujuannya apa? Mereka yang DPR di dalam itu tujuannya mengamankan bandit-bandit yang di luar ini, kok di luar nanti nyanyi lagi dia. Oh, iya. Makanya dikasih kesempatan 6 bulan. Ada yang 4 bulan itu kelasnya itu. Padahal kan sama kolektif oligarki dia punya keputusan. Nanti kan habis kan, kalau hari dulu kan dihabiskan diberhentikan kan gitu. Ternyata saat ini kan tidak diberhentikan. Iya iyalah. Gitu. Jadi kita tuh dikasih senang aja, lip service aja lah. Banyak kan begitu.
klik. Ada lagi nggak Pak pendapatnya? Apa itu aja pendapat Ya, Bapak? ya itu aja kan selesai pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan berikutnya nanti tambah berikutnya kan gitu. Baik Pak. Sip. Perkenalkan kan nama aku Nabila Zara. Aku ingin bertanya dengan kakak. Sebelumnya dengan kakak siapa? Aku dengan Alea. Oke Kak Alea, menurut Kak Alea, apakah cara yang dilakukan para demonstran sudah tepat untuk menyampaikan aspirasi mereka? Menurut aku belum ya, karena mereka tuh demonya tuh kayak terkesan anarkis dengan merusak fasilitas jalan, terus halte-halte. Oke, makasih ya Kak. Sebelumnya terima kasih. Iya, sama-sama. Nama kakak siapa? Nama saya Marika Rozaira. Oke, aku bakal nanya ya. Apa yang paling Anda setujui atau tidak setujui dari aksi demo itu? Yang tidak disetujui itu karena gara-gara demo itu sekolah kita diliburkan, menjadi sekolah belajar di rumah ya gitu. Terus menurut aku sih demo juga yang kayak sampai jarah-jarah rumah itu menurut aku salah sih ya. Karena jarah rumah itu kan maksudnya kan itu kan rumahnya itu kayak rumahnya Uya Kuya. Rumahnya Uya Kuya itu hasil jeripaya dia sendiri, tapi menurut aku salah sih dijarah gitu. Ada lagi gak? Nggak ada. Makasih ya kak. Makasih. Baik, dengan Bapak siapa? Bagas. Menurut kakak, bagaimana sebaiknya masyarakat menyampaikan aspirasi agar tetap damai dan didengar oleh pemerintah? Sebenarnya dari pemerintah harus care kepada rakyat juga sih, biar suara rakyat juga didengar oleh pemerintah, biar nggak terjadi hal yang kayak bulan kemarin chaos demo. Ya contohnya saya juga korban juga Kak, lagi dagang juga di DPR kan, tiba-tiba chaos. Nah saya jadi kenal, apalagi saya bocor juga di sini. Makanya saya minta pemerintah agak care lah, agak nggak dengar suara rakyat, biar nggak ada lah masalah-masalah kayak bulan-bulan sebelumnya gitu. Ada lagi? Udah gitu aja sih, yang penting DPR harus dengar suara rakyat aja. Pesan-pesannya apa? Intinya DPR harus lebih care, lebih peduli ke rakyat, dan janganlah kayak bulan-bulan kemarin gitu aja. Kasih ya kak, ya Siap. kasih. Satu konsekuensi dari demonstrasi yang berujung ricu adalah munculnya pelanggaran hukum, seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, penyerangan aparat, atau bahkan korban jiwa. Hal tersebut menimbulkan tantangan besar bagi negara hukum seperti Indonesia. Perkenalkan, namanya saya Zahra Maisa dari perkuliahan Bapak. Saya izin mewawancara Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak siapa dulu? Saya Bapak Rizal, Bapak sebagai tukang tukang dagang cilok, di daerah Senen ya Pak? Senen aja. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana respon Bapak terhadap pemerintah atau DPR terhadap aksi tersebut? Aksi itu sebenarnya pemerintah kurang cegatan, kurang cepat melakukan aksi demo menutupnya. Jadi berhari-hari. Seharusnya pemerintah itu lebih cepat, lebih tanggap. Jangan sampai berlarut-larut. Sebenarnya cuma kurang tanggap aja pemerintah sekarang mah. Itu aja. Terima kasih Bapak. Yo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Maisa. Saya ingin mewawancara Bapak terkait demo tersebut. Soalnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon pemerintah atau DPR terhadap aksi tersebut? Tapi menurut saya ini kan kantor DPR tuh tanggapannya paling mereka tuh kayak buang-buang aja. Kita kan sebagai warga, kita bersuara. Tapi kenapa kayak suara kita kayak nggak didengar sama sekali? Jelas-jelas kan Indonesia tuh Indonesia tuh proklamasi seperti kayak demokrasi kan. Jelas dong, demokrasi kan penting, suara negeri gini ada di rakyat. Tapi entah kenapa suaranya sama sekali nggak dengar, kayak sebuah nanti itu di Agustus dan di setelahnya nih itu kayak angin lalu. Jadi angin lalu tanggapannya bener-bener kayak kita bagi rakyat tuh bener-bener nggak didengar. Bisa di situ lagi kita entah kenapa tuh pemerintah ini tuh aneh, apa lagi DPR tuh saya kayak mau ada DPR apa enggak tuh bingung. Kita juga nggak ada DPR, kita juga pasti ke rakyatnya gitu juga kadang susah. Tapi nggak ada DPR juga tetap kayak diatur tapi nggak diatur juga. Kita jadi bingung di situ. Jelas dong, dari situ kita minta keadilan dong. Kenapa DPR itu ada untuk rakyat? Jelas dong. Dan rakyat tuh bersuara berarti
DPR tuh nggak memenuhi kerjaan mereka, kewajiban mereka dong. Tadi jelas kita waktu itu semua pada bersuara, semua demo untuk negeri ini, dan ya ditinggal begitu aja. Sampai sekarang aja udah ternyata suaranya udah hilang. Aneh di situ. DPR tuh ya, apalagi pemerintah gini ya, kita bisa pengen pasrah juga, kasihan, pengen lanjutin juga. Ada diulang-ulang, nggak ada habisnya. Ada lagi Bapak? Dan menurut saya sih lebih baik, pengen banget kayak untuk anggota-anggota sekarang sih coba digantikan, habis itu dicarilah yang benar-benar ada untuk rakyat. Enak kalian tuh, kita joblos atau apa dari suara rakyat, tapi pergi mereka udah dapat, kita ditinggal. Cok, kita cuma dapat awalnya doang, enaknya doang. Buat awal minta di minta pengen dikasih nama ini itu, minta dicoblos itu. Ya udah, ujung-ujungnya pergi. Gitu ya. Jadi pesan dari Bapaknya itu ya Pak? Pesan dari saya, tolonglah, yuk kita bikin Indonesia lebih maju, bikin suara-suara demokrasi, bersuaralah. Ayolah kita didengar ke depannya untuk Indonesia lagi. Kita ingin maju semua, jangan ada yang salah gunakan atau apa, kayak gitulah, kurang banget. Sampai pengen ngomong aja aneh aja di kepala tuh, keluar tapi susah banget. Kayak gini Indonesia, yuk bisalah, berubahlah yuk ke depannya ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Ya. Oke teman-teman. Sekian dari video penjelasan dan wawancara dari kaum kami. Semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Susah nyari orang, susah banget yang mau diwawancara. Ini buat dokumentasi Bu Arta ya, Bu. Ya Bu, Bisa, Bu. Sampai hujan-hujanan kita Bu. Betul. Iya, kita survei langsung Bu. Tempatnya di. Sekarang kita ada di mana, Base? Di halte Jakarta. Bye. Kita hujan-hujanan. Guys, kita nyebrang guys. Demi tugasnya Bu Arta. Betul. Lihat di sekitaran dong. Udah ya,